Aksi Nathan Jeon menggila lawan Australia U23. Sintayong lempar senyum ke wasit, ALC membisu di depan PSSI. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U23 berhasil meraih kemenangan atas Australia di laga kedua penyisian grup A Piala Asia U23. Bermotivasi mencuri poin penuh, Garuda Muda meraih kemenangan berkat gol tunggal dari Komang Teguh, yakni memanfaatkan assist dari Nathan Jeon di babak pertama. Di babak kedua sendiri, Australia tampil Spartan dengan melancarkan beberapa serangan berbahaya. Beruntung pertahanan skuad asuhan Sintayong begitu kokoh hingga akhir laga. 3 poin tersebut pun membuka asa Timnas Indonesia U23 untuk bisa lolos ke babak gugur. Sementara itu, Australia harus mati-matian di laga terakhir kontra Qatar nanti lantaran masih mengumpulkan 1 poin. Di lain sisi, Garuda Muda akan menghadapi Yordania untuk memastikan lolos ke babak berikutnya. Kemenangan atas Australia menyisakan momen tersendiri bagi perjuangan Garuda Muda. Sejak babak pertama, Sintayong memasang Nathan Jeon sebagai gelandang yang notabene berposisi asli sebagai bek. Kendati demikian, pemain keturunan tersebut mampu beradaptasi dan berkoordinasi apik bersama Marcelino Ferdinand di lini tengah. Kolaborasi keduanya pun bahkan mampu mengobrak-ngabrik pertahanan Australia di babak pertama. Puncaknya adalah di akhir babak pertama, Nathan menjadi aktor gol yang dicetak oleh Komang Teguh, sekaligus membayar kesalahan handsball yang sempat terjadi. Tidak hanya itu, kredit khusus juga patut diberikan kepada sang kiper Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya tersebut tampil sebagai pahlawan usai berhasil menepis penalti dari Australia. Bahkan di babak kedua, Hernando mampu melakukan beberapa penyelamatan krusial hingga berujung clean sheet. Kendati demikian, apresiasi juga patut diberikan kepada seluruh penggawa Garuda Muda yang mampu tampil fokus hingga laga berakhir dan berujung poin penuh. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong kembali menunjukkan kualitasnya sebagai raja taktik usai mampu menerapkan banyak skema di laga kontra Australia. Meski memiliki pakem 3-4-3, namun Sintayong terbukti mampu memanfaatkan beberapa pemain di luar posisi aslinya. Sebut saja seperti Marcelino yang sempat menjadi gelandang namun pada babak kedua bertindak sebagai winger. Bahkan Justin Hapter yang baru saja bergabung langsung mendapatkan peran sebagai gelandang dan berganti menjadi bek usai Komang Teguh ditarik keluar. Hal tersebut membuktikan bahwa Sintayong mampu memanfaatkan para pemain yang telah mendapatkan kepercayaan untuk gabung ke skuad Garuda Muda. Menariknya, usai laga Sintayong turut melempar senyum kepada wasit yang telah bertugas dengan baik pada laga kali ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun tampak puas lantaran kepemimpinan wasit sempat merugikan Timnas U23 Indonesia di laga sebelumnya. PSSI sampai saat ini belum menerima balasan terkait protes mereka kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC atas kepemimpinan wasit di laga perdana. Manajer Timnas Indonesia Sumarji pun menyampaikan kalau PSSI menyatakan banding terkait kasus Ivar Jenner. Hal tersebut dilakukan lantaran Ivar Jenner merupakan pemain kunci Garuda Muda dan dianggap tidak layak mendapatkan kartu merah. Kendati demikian, AFC sendiri telah membisu bahkan menolak banding dari PSSI sehingga Ivar Jenner akhirnya harus absen di laga kedua kontra Australia. Keputusan AFC tersebut pun semakin membuktikan adanya kejanggalan tuan rumah Qatar selama turnamen ini berlangsung. Sejak sebelum menghadapi Australia, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong meminta supporter menghibur para penggawa Garuda Muda. Sebab pada sesi konferensi, Sintayong menyadari kerugian besar setelah Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan dari Qatar. Ia mengakui anak asuhnya sudah berjuang dengan sepenuh tenaga, tetapi wasit banyak membuat keputusan yang tidak adil. Menariknya lagi, hal tersebut sampai mempengaruhi mental bertanding Garuda Muda. Namun terlepas dari hasil laga kali ini, kontroversi yang dilakukan tuan rumah Qatar telah berpengaruh pada banyak aspek. Supporter tanah air memuji Nathan Jeon setinggi langit untuk main di dua benua dalam waktu 24 jam. Hal terjadi usai laga perdana kontra Qatar. Perlu diketahui Nathan Jeon bersama timnya SC Heerenveen bertanding menghadapi PAC Zwolle pada Minggu 14 April pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Di laga kali ini, Nathan masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-86. Ia pun sukses mengantarkan timnya memenangkan laga tersebut dengan skor 2-0.
Setelah menempuh perjalanan panjang, Nathan Jeon tiba di Qatar pada Senin 15 April 2024 pagi waktu setempat. Dikira tidak akan bermain karena jet lag, Nathan Jeon justru masuk pada menit ke-51 untuk menggantikan Komang Teguh. Meski berakhir dengan kekalahan, penampilannya yang begitu Spartan di atas lapangan meski masih lelah karena perjalanan patut diacungi jempol. Bek keturunan Jesus memuji sejumlah pemain timnas Indonesia usai melakoni debut pada bulan Maret lalu. Mulai dari Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, hingga Pratama Arhan. Namun, penampilan Pratama Arhan yang paling mengejutkan Izes, terutama soal kepiawaian Arhan dalam melakukan lemparan jarak jauhnya. Izes sendiri lebih lanjut mengaku terkejut ketika menyaksikan langsung Arhan melakukan lemparan jarak jauh yang kencang bak tendangan umpan silang. Dalam karirnya, Izes mengaku belum pernah melihat pemain memiliki lemparan jarak jauh sebaik Pratama Arhan. Kehadiran Izes sendiri membuat pertahanan timnas Indonesia semakin solid. Skuad Garuda pun naik 8 peringkat ke ranking 134 dunia usai meraup 2 kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru latih Vietnam Hang Antuan memberikan reaksi congkak usai anak asuhnya berhasil menang di laga perdana Piala Asia U23 2024 kontra Kuwait. Pada laga tersebut, Vietnam sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1. Itu artinya nasib mereka berbeda dengan timnas Indonesia U23. Dikutip dari media Vietnam, Bongda, Hang Antuan menilai skuad asuhannya telah menunjukkan level permainan terbaik. Padahal Garuda Muda sendiri menelan kekalahan berkat sederet kontroversial yang terjadi. Berkat kemenangan tersebut, Vietnam pun memuncaki klasemen grup D Piala Asia U23 2023. Hang Antuan pun mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena. Satgas Anti Mafia Bola merespon cepat laporan Persik Kediri soal dugaan pengaturan skor di Liga 1 2023-2024. Momen itu terjadi pada pertandingan pekan ketiga 1 Liga 1 saat gawang Persik Kediri dihujani 7-0 oleh Bayangkara FC Selasa lalu. Melalui salah satu anggotanya yakni Akmal Marhali, posisi Satgas Anti Mafia Bola berada di pihak tim Persik Kediri. Akmal Marhali menegaskan tim Satgas akan melakukan penyelidikan langsung ke lapangan. Lebih lanjut lagi, tim Satgas Anti Mafia Bola akan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini. Adapun dalam penemuan sementara ini, Akmal Marhali menduga ada pihak eksternal yang berusaha mempengaruhi jalannya pertandingan. Hal tersebut terlihat di tribun penonton yang mana terdapat sosok mencurigakan saat bertanding Bayangkara FC versus Persik Kediri. Menariknya, tim Satgas juga turut mengecek sejumlah laga lain yang dinilai ada aroma kejanggalan. Pelatih timnas U17 wanita Satoru Mochizuki akan membawa 30 pemain untuk persiapan gelaran Piala AFC U17 wanita yang akan diselenggarakan di Bali tanggal 6 sampai dengan 19 Mei 2024. Untuk itu, mereka berencana juga akan menggelar pemusatan latihan atau TC di Bali dari tanggal 14 April hingga 5 Mei 2024. Sebelumnya, TC dan seleksi sudah dilakukan di Jakarta yang terbagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama tanggal 25 hingga 27 Maret, kemudian gelombang kedua di tanggal 29 hingga 31 Maret. Satoru Mochizuki sendiri mengungkapkan kalau selama seminggu ini, dia ingin para pemainnya paham betul taktik permainan dalam sepak bola. Pelatih asal Jepang tersebut menambahkan bahwa dirinya sudah memiliki sejumlah kriteria yang bakal jadi dasar penetapan pemain. Dirinya mencari pemain yang memiliki berbagai keunggulan, pemain yang punya kelebihan dalam skill tertentu. Sementara itu, selain TC, tim juga akan menjalani beberapa rangkaian uji coba di tanggal 20, 23, 24, 30 April, dan 1 Mei 2024. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.